Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama tercinta kita, yang mana ini semua kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana insya Allah juga apa yang bakal kita bahas di kesempatan kali ini yaitu pembahasan yang mencakup atau berhubungan, berkaitan dengan etika, dengan adab, dengan akhlak bagi seseorang yang mencari ilmu atau seseorang yang bahkan juga mengajarkan ilmunya atau mengamalkan ilmunya atau menyebarkan ilmunya, yang mana pembahasan kita kali ini akan kita kutip, akan kita ambil dari sumber, yang mana sumber tersebut di dalam kitab yang dikarang oleh salah satu sosok ulama yang sangat berpengaruh di dalam negara kita, ya, sosok ulama yang sangat terkenal, yang sangat masyhur dengan keilmuannya, sosok ulama yang benar-benar beliau ini menghabiskan hampir seluruh umurnya, seluruh waktunya untuk mendirikan, untuk menguatkan agama kita, agama Islam ini, yang mana beliau adalah tokoh yang patut kita banggakan di negara kita Indonesia ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau ini adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang mana namanya beliau itu adalah Muhammad Hashim, yang mungkin lebih terkenal dengan Syekh Hashim al-Asy'ari, yang mana ternyata ya lakob atau Asy'ari itu adalah nama orang tua beliau, ya, nama orang tua beliau, sehingga beliau terkenal dengan julukan atau dengan nama Syekh Hashim al-Asy'ari, yang mana nama asli beliau itu adalah Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya. Beliau adalah sosok ulama yang sangat berpengaruh dan bahkan manfaat keilmuannya bisa kita rasakan sampai sekarang ini, sehingga salah satu manfaat, salah satu athar atau peninggalan keilmuan beliau yang insya Allah bakal kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini dengan menggunakan salah satu dari kitabnya beliau yang ada di hadapan Al-Fakir ini, yang beliau namai kitab tersebut dengan nama Adabul Alim wal Muta'allim, ya. Adabnya, akhlaknya seseorang yang mempunyai ilmu, adab akhlak bagi seseorang juga yang mengajarkan ilmunya, yang menyebarkan ilmunya, ya. Ternyata tidak hanya seseorang yang menimba ilmu, yang dia ini harus menjaga akhlak, menjaga etika, menjaga adab, akan tetapi seorang mu'allim, ya, seseorang yang mengajarkan ilmunya, ya, ternyata juga bahkan banyak dibahas oleh beliau di sini, ya, dengan menjaga adab-adab yang harus dijaga entah oleh seseorang guru atau oleh seseorang murid, ya. Ketika seseorang itu melihat dari segi keilmuan, maka tidak semua orang bisa melihat orang tersebut mempunyai ilmu atau tidak mempunyai ilmu.
tidak semua orang bisa menilai keilmuan seseorang kecuali seseorang tersebut benar-benar memiliki keilmuan juga. Akan tetapi kalau dari segi adab, kalau dari segi akhlak, ya, walaupun seseorang itu tidak mempunyai ilmu atau bahkan tidak pernah belajar tentang keilmuan sama sekali, orang tersebut bisa menilai mana orang yang mempunyai akhlak, mana seseorang yang mempunyai adab atau orang yang tidak mempunyai adab. Sehingga sangat penting ya bagi kita semua, yang mana kita semua ini tidak akan pernah bisa digolongkan seseorang yang tidak mencari ilmu. Selamanya kita tetap menjadi seseorang yang harus untuk mencari ilmu, seseorang yang harus untuk menambah wawasan keilmuan kita, khususnya di dalam agama kita, ya, untuk memperkuat diri kita dari hal-hal yang mungkin bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam, ya. Sehingga kita semua tergolong seseorang yang muta'alim. Selama kita hidup, selama ruh masih ada di dalam badan kita, kita wajib, kita harus untuk senantiasa mencari ilmu, untuk senantiasa menambah ilmu. Maka dari sini juga kita juga harus menjaga adab-adab bagi seseorang yang mencari ilmu, ya, bagi seseorang yang masih menambah keilmuan khususnya di dalam agama kita, agama Islam, ya. Maka dari sini beliau membahas di dalam kitabnya yang penuh dengan barokah ini, insya Allah beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lain dan tidak bukan ini semua karena mengikuti apa yang telah diawali di dalam Al-Quran, yang telah diawali di dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menyebutkan basmalah, kemudian menyebutkan alhamdulillah, hamdalah, ya, beliau melanjutkan sholawat dan salamnya kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana langsung beliau lanjutkan washolatuhu wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalina wa khatamin nabiyyin, ya, wa ala alihi thayyibina wa ashabihi thahirina ajma'in, ya. Kemudian beliau lanjutkan dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga beliau ikutkan sholawat kepada keluarganya Rasulullah, kemudian kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau awali muqaddimahnya beliau ini dengan mengkutip salah satu maqalah, salah satu perkataan yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau mendapatkan maqalah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, haqqul waladi ala walidihi, ya, ayyuhsina ismahu, ya, wa yuhsina mardo'ahu wa yuhsina adabahu, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, haknya seorang anak, ya, yang berhak untuk anak tersebut dapatkan dari orang tuanya. Beliau sebutkan, Rasulullah sebutkan di dalam sabdanya beliau, ayyuhsina ismahu, untuk membaguskan namanya, ya. Seorang orang tua wajib, ya, seharusnya untuk memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang bagus, dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama mungkin iktida atau mengikuti dengan nama-namanya Rasulullah atau dengan namanya para sahabat, ya, atau sebagaimana yang mungkin disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
sebaik-baik nama itu adalah ma'ubbida wa mahummida, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik nama yang diberikan kepada anak itu adalah nama yang diambil dari lafadz Hamad atau Muhammad yang dimaksud di dalam hadisnya Rasulullah itu. Entah namanya itu seperti namanya Rasulullah Muhammad, atau namanya itu Ahmad, atau namanya itu Mahmud, atau namanya itu Hamid, ya, dan lain sebagainya yang diambil dari lafadz namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau ya, sebagaimana juga nama yang bagus itu adalah nama yang diawali dengan abd, yang disandarkan nanti abd tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada salah satu dari Asmaul Husna atau nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang memberikan nama anaknya dengan Abdullah, atau memberikan nama anaknya dengan Abdurrahim atau Abdurrahman, ya, Abdurrauf dan lain sebagainya, maka inilah nama yang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah, nama yang bagus yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga salah satu faedahnya juga ketika kita memberikan nama yang bagus kepada anak kita, dengan harapan anak kita juga berperilaku mendapatkan akhlak seperti harapan nama yang bagus tersebut, nama yang dimiliki atau mungkin diambil dari lafadznya namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wayuhsina mardo'ahu, juga ya, seseorang orang tua itu kepada anaknya hendaklah benar-benar mencarikan ya mardo', ya, susuan bagi anaknya, ya, apa yang masuk di dalam anaknya, di dalam perutnya anaknya, ya, khususnya ketika mereka masih kecil, dan juga tidak terkecualikan sampai mereka tumbuh dewasa, benar-benar mendapatkan makanan yang masuk di dalam perutnya adalah makanan yang halal. Ya, jangan sampai sedikit pun yang masuk di dalam perutnya anak-anak kita ada sesuatu yang haram. Ya, ini semua sangat berpengaruh. Ini semua sangat ya berpengaruh dengan kelakuan dan semangat dari entah ibadah anak kita, ketaatan anak kita kepada Allah, atau akhlak atau adab yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Tidak lain ini semua juga berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana dijelaskan man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am aba. Ya. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka langsung sekaligus mau tidak mau badan yang dia gunakan untuk makan yang halal tadi, atau yang dimasuki dengan makanan yang halal tadi, itu bisa gampang untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sangat mendukung. Ya. Akan tetapi sebaliknya, ketika man akalal haroma, seseorang itu memakan atau masuk di dalam perutnya makanan yang haram, ya, asod jawarihuhu sya'am aba, mau tidak mau pasti tubuhnya itu akan gampang untuk melakukan maksiat, akan gampang ketika diajak untuk melanggar peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan berat untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadis yang kita baca sekarang ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang lain. Ya.
wa yuhsina adabahu. Ya, ini salah satu haknya seseorang anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Seseorang orang tua itu harus benar-benar memberikan adab yang bagus kepada anaknya, memberikan didikan akhlak yang mulia kepada anaknya, sehingga anaknya itu bisa dihargai nih, bahkan di dunia juga sampai nanti di akhirat. Ya. Ini yang penting kita bahas. Ini yang sangat penting untuk kita fahami. Ya. Ini beliau sebutkan di awal mukadimah kitabnya beliau, ya, secara umum membahas adabnya semua orang, akan tetapi nanti secara terkhususkan beliau akan membahas adabnya seseorang yang sudah mempunyai ilmu, ya, seseorang yang pertama dia ini menimba ilmu, ya, lebih-lebih lagi ketika seseorang tersebut sudah mempunyai ilmu, maka lebih-lebih lagi bagi seseorang yang mempunyai ilmu untuk senantiasa dia ini menjaga adabnya, ya. Sehingga kitab ini, pembahasan ini sangat penting untuk kita bahas, ya, khususnya bagi pedoman hidup kita, ya, bagi pondasi hidup kita selama kita berada di dunia, supaya nanti kita benar-benar mendapatkan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang mana mungkin bakal beliau di sini bakal membahas adab-adab yang beliau nukil, entah itu dari hadisnya Rasulullah, entah itu dari kalamnya para ulama, entah itu dari kalamnya para salaf, entah itu dari kalamnya para sahabat, entah itu dari kalamnya para tabi'in, yang insya Allah bakal kita bahas di dalam kitabnya beliau ini, kitabnya Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Semoga kita senantiasa diberikan manfaat dari kitabnya beliau, kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari kitabnya beliau. Mungkin di dalam pertemuan kali ini sekian dari Al-Fakir, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.